Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal seberapa besar sih efek dari aditif itu ya. Jadi kan sekarang termasuk banyak ya orang yang mempergunakan aditif oli. Memang ada gunanya, ada yang berubah. Walau soal efektif atau tidaknya, soal ekonomis atau tidak itu bisa jadi perdebatan ya. Nah, penulis mau kasih pandangan lain nih ya. Mungkin ada beberapa aditif yang jualannya itu adalah ini oli, kalau dikasih aditif kami bisa jadi awet banget, bisa jadi misalnya umurnya 2 kali lipat, 3 kali lipat, 10 kali lipat, 50 kali lipat, ratusan kali lipat gitu ya. Nah, apa benar seperti itu? Nah, anehnya ya orang-orang seperti itu justru seringnya malah mempercayai hal yang justru mematikan opini mereka soal itu. Jadi orang-orang itu sangat mempercayai aditif. Ya, mempercayai aditif. Tapi yang juga mereka percaya itu justru bertentangan. Apa itu? Yaitu adalah pandangan bahwa kalau oli full sintetik itu bisa umurnya panjang banget. Jadi kalau full sintetik bisa berapa? 10.000 km gitulah ya. Kalau kalau oli mineral cuma 2.000, 3.000 gitu kan. Nah, ada pandangan seperti itu kan cukup aneh ya. Mereka punya pandangan seperti itu, tapi menganggap aditif oli itu bagus. Nah, sayangnya orang-orang yang seperti itu juga tidak tahu sebenarnya bahwa yang dimaksud sintetik dalam mitos tersebut itu bukan sekedar tulisan full sintetik. Sintetik yang dimaksud itu adalah bahan yang emang antioksidasinya lebih bagus, bahan yang secara kemampuan daya tahan panas lebih bagus. Perhatikan itu ya. Jadi orang itu jarang menganalisa alasannya mengapa kok sintetik itu bagus. Yang lebih sering dibahas adalah sintetik itu tahan lama. Tahan lamanya kenapa nggak dijelaskan. Malah mungkin bisa aja yang ngomong gitu nggak tahu mengapa kok sintetik itu lebih bagus. Alasannya ya harusnya ya diketahui juga. Dan alasannya adalah ya karena oli sintetik dalam pengertian tersebut adalah oli yang secara sifat kimianya emang lebih stabil daripada oli mineral. Dan oli yang sifatnya seperti itu adalah PaO atau PaG atau PGA atau apalah itu ya, yang sintetik dalam artian sesungguhnya, dalam artian konvensionalnya, dalam artian ya yang masih tradisional. Istilah sintetik lebih awet itu tidak berlaku untuk sintetik yang bahannya dari hydrotreated. Sudah beberapa kali ya penulis contohkan oli full sintetik dari bahan hydrotreated ya. Dibungkusnya tulisannya full sintetik, tapi di material safety datasheet tulisannya hydrotreated.
ya ngomongi oli sintetik lebih awet, tapi sintetik yang dimaksud adalah hydrotreated yang ternyata tidak beda dari oli mineral. Jadi suatu kontradiksi bila disebut lebih awet tapi ternyata bahannya sama saja. Jadi kita harus bedakan antara mitosnya dengan yang sekarang terjadi. Jadi kalau mitosnya kan sintetik lebih awet, itu zaman dulu. Nah, kita juga harus mengikuti standarisasi zaman dulu juga. Jangan ngikutin yang pengertian sekarang. Jadi seperti itu. Nah, mengapa sih bahan oli itu sangat mempengaruhi kualitas dari oli? Karena banyak ya sifat-sifat dari oli itu yang sangat dipengaruhi oleh bahan dasar olinya. Keawetan itu terpengaruh apa saja? Yang pertama adalah oksidasi. Oksidasi itu ngetesnya gimana? Dipanasi setinggi 371 derajat atau apa gitu ya. Pokoknya 370-an gitu ya. Setelah dipanasi 370 derajat kan oli pasti rusak. Nah, rusaknya seberapa itu jadi menunjukkan indikasi rusak dalam berapa detik olinya. Itu yang dinilai. Dan oli yang baik ya tentu yang daya tahannya baik. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Selain dari daya tahan panas, ada juga daya tahan terhadap shear, daya tahan terhadap kocokan. Nah, kalau ini terpengaruh oleh aditif, tapi aditifnya adalah aditif yang cair juga. Apa itu? Aditif viscosity index improver. Viscosity index improver itu sangat mempengaruhi daya tahan shear juga. Tapi tentu bahan oli juga mempengaruhi. Dan dari level daya tahan shear ini, bahan oli PAO, bahan oli grup 4 yang paling unggul. Jadi dulu oli sintetik itu di sanjung-sanjung, karena memang bahan PAO itu punya banyak keunggulan untuk dijadikan pelumas, untuk dijadikan oli mesin. Karena daya tahannya seperti itu, shear stability bagus, maka untuk pemakaian jauh, untuk pemakaian lama, itu olinya masih tetap terjaga kekentalannya, nggak jadi makin encer. Nah, kalau yang ngikutin channel penulis dari agak lama, tentu tahu bahwa oli kalau terlalu encer itu nggak bagus. Oli yang jadi cepat encer itu nggak bagus. Shear stability itu dijadikan salah satu barometer kemampuan oli, karena ya itu jangan sampai oli itu kalau dipakai jadi encer. Nggak berarti kalau makin encer makin kencang, karena ada keterbatasan pada kemampuan oli. Makin encer itu justru nggak bagus. Jadi ada titik tertentu di mana oli itu jadi terlalu encer untuk bisa melindungi komponen mesin dengan baik. Nah, berikutnya ada juga seperti misalnya apa ya, kalau yang dari bahan oli itu, oh iya, dari pour point-nya, dari titik mengalirnya, mau tidak mau
untuk oli itu bisa mengalir lebih baik, itu sangat bergantung dari bahan olinya. Mungkin ada aditif yang bisa membantu, tapi ya itu tadi, kalau pakai aditif pasti ada efek samping ya. Mungkin ditemukan, wah ada cairan ini yang bisa membuat oli itu power-powernya jauh lebih baik, tapi masalahnya jadi jauh lebih cepat teroksidasi, seperti itu misalnya. Jadi yang namanya oli itu kumpulan dari trade off, kumpulan dari kompromi, kumpulan dari apa, gimana caranya kelemahannya itu nggak terlalu tinggi tapi bisa ditambal-tambal lah pakai aditif. Jadi yang paling penting ya dari bahan olinya dulu. Aditif mungkin nambahi sesuatu yang positif, tapi akan nambah juga sesuatu yang negatif. Ini juga termasuk dengan aditif moli ya. Aditif moli itu juga menimbulkan efek negatif juga. Apa efek negatifnya moli? Moli membuat oli mesin itu menghasilkan kerak di ruang bakar. Makanya justru ya aditif moli itu dibatasi jumlahnya. Justru di oli mobil ya, aditif moli itu ppm-nya malah lebih kecil, 100 ppm, walau kemampuannya malah lebih tinggi daripada molinya di oli motor matic yang misalnya 300 ppm atau berapa. Itu penjelasan versi produsen ya, pabrik oli. Bahan lain yang apa mana? Apalagi ya yang ada di bahan oli itu ya. Duh, lupa. Tadi banyak yang nggak bisa diperbaiki oleh aditif. Oh iya, ada juga ya sifat pelarutan dan film strength. Sifat pelarutan dan film strength ini juga sulit untuk diperbaiki dengan aditif. Dan untuk memperbaikinya biasanya ditambahkan bahan oli yang lain, bahan oli yang punya sifat pelarutan bagus dan lubricity yang bagus. Jadi ironinya, bahan oli yang mudah teroksidasi, paling cepat rusak, itu justru punya daya pelicin paling baik. Jadi bahan oli grup 1 itu justru punya daya pelarutan dan daya pelicin yang baik. Keduanya merupakan faktor penting di pelumasan. Pelarutan yang baik membuat oli bisa diberi lebih banyak aditif tanpa terjadi mengendap. Jadi kalau kemampuan melarutkan dari oli itu tidak baik, maka bisa timbul endapan. Endapan itu sesuatu yang kurang bagus, karena ya kalau misalnya disimpan bisa ngumpul di bawah, kalau pas lagi dipakai bisa jadi mengumpul di satu sisi pojokan mesin di mana gitu ya. Nah, itu faktor yang kurang baik. Jadi perlu larut. Oli yang baik nggak perlu dikocok. Karena apa? Ya karena aditifnya larut. Nah, oli yang sampai perlu dikocok itu tanda aditifnya berlebihan, melebihi kemampuan dari bahan olinya, melebihi kemampuan pelarutan bahan olinya. Nah, itu kurang bagus. Sampai mana tadi? Selanjutnya adalah lubricity-nya. Lubricity itu adalah hubungan antara
kemampuan untuk menahan tekanan sehingga tidak terjadi kontak langsung logam dengan logam. Lubricity yang bagus artinya dibanding oli dengan kekentalan yang sama, itu dia bisa menahan beban lebih baik, bisa lebih mampu memisahkan logam antar logam yang saling bergesekan. Itu. Nah, lubricity sering berhubungan dengan sifat pelarutan. Yang pelarutannya baik, kemampuan melicinkannya juga baik. Oleh karena itu pabrikan oli ya harus mencampurkan, nggak bisa pakai satu jenis bahan oli saja. Ya tentu tergantung dari kebutuhan pemakaiannya. Yang butuh licin banget, ganti olinya sering, ya nggak perlu dikasih yang misalnya antioksidasinya bagus banget gitu, nggak perlu. Dicari kombinasinya sehingga pas, olinya licin, olinya nggak terlalu kental gitu ya, dan nggak perlu awet, yang penting bisa kencang motornya atau kendaraannya. Untuk pemakaian jarak jauh juga begitu, nggak perlu encer, nggak perlu licin banget, yang penting bisa awet, sehingga dipakailah bahan yang lubricity-nya kurang bagus tapi punya daya tahan panas, punya daya tahan shear stability yang bagus, sehingga nggak apa-apa pakai oli kental, yang penting bisa awet, sehingga nggak pakai bahan grup 1 tapi pakai bahan misalnya PAO atau grup 3 gitu. Atau barangkali untuk kendaraan semua medan, oli semua musim, butuh viscosity index tinggi. Selain pakai PAO, juga pakai additive viscosity index improver. Jadi lebih cepat encer nggak masalah, karena masih kebantu dengan PAO nya. Jadi macam-macam seperti itu. Additive aftermarket sendiri biasanya cuma merupakan anti aus. Anti aus sendiri ya nggak menjamin olinya makin awet, karena semua tetap bergantung pada bahan olinya. Kalau bahan olinya kurang baik, mau ditambahi aditif apapun ya, karena namanya aditif nggak mungkin banyak, ya tetap aja jelek. Kalau pingin cari oli yang kombinasi oli yang bagus, yang pertama dilakukan ya harus cari oli yang punya bahan oli bagus, oli yang dari bahan dasarnya saja sudah bagus. Kalau bahan dasarnya nggak bagus, ya percuma, karena banyak kemampuan oli itu sumbernya dari bahan dasar. Aditif itu cuma untuk nambal-nambal lah istilahnya. Jadi itu ya mengapa kok penulis ini sering protes, karena banyak sekali oli sekarang yang bahan dasarnya yang kurang bagus. Jadi suara halus di RPM rendah, suara halus setelah kencang, itu kan aditif. Nah, itu tetap tidak akan membantu olinya jadi baik, karena seringkali setelah misalnya ya olinya dipakai lama gitu ya, penulis jarang pakai lama oli. Setelah olinya dipakai ngebut gitu ya, beberapa detik ya, 30 detikan gitu, terus jadi encer. Nah, itu pasti nggak akan kebantu oleh aditif, mau sebagus apapun aditifnya.
Kalau olinya, bahan olinya sudah nggak kuat, sudah rusak, sudah bikin olinya jadi encer, kemampuan perlindungannya berkurang jauh, film strength-nya berkurang jauh, tetap aja suara mesin jadi kasar walau aditifnya sebagus apapun ya. Karena apa? Ya namanya aditif kan terbatas. Karena oli itu kan aditifnya untuk anti ausnya paling cuma 1%, kurang kan ya? Enggak sampai 1% kan? 0,1% aja udah termasuk terlalu tinggi. Kan di oli itu ada apa? Analisanya ya. Jadi oli punya ZDDP, punya kandungan sekitar 800 ppm atau 0,08%. Terus kandungan molinya juga 100 kurang dari 100 ppm kalau untuk oli mobil. Nah kalau di total ya kurang dari 0,01% kan ya, itu sedikit sekali. Nah ketika bahan olinya sudah rusak, nggak mungkin pakai terusan apa aditif terus, nggak iso, nggak bisa. Harus apa? Harus dari bahan olinya yang mumpuni. Kalau bahan olinya nggak mumpuni, nggak iso. Nah terus apa tindakan kita? Yang pertama adalah kalau cari bahan oli, selidiki dulu. Nah, kalau cari oli ya, selidiki dulu. Itu olinya benar-benar bahannya full sintetik atau enggak. Full sintetik dalam artian PAO. Ya terserah caranya gimana wis. Pokoknya kalau olinya tidak ada PAO-nya, jangan dianggap sebagai oli yang bisa awet. Terus cari oli yang kekentalannya sesuai dengan kendaraan kita. Cari oli yang bisa pas untuk kendaraan kita. Oli yang ngasih performa paling oke, yang iritnya paling irit, yang kencangnya paling kencang. Dan itu berlaku nggak cuma waktu kendaraannya masih baru ganti oli, tapi juga ketika kendaraannya sudah waktunya ganti oli. Jangan nyari yang cuma iritnya waktu awal-awal ganti oli toh, itu nggak bagus. Nyari oli yang iritnya itu bisa sampai waktunya ganti oli. Dan dalam hal ini penggunaan minyak goreng itu sangat membantu dalam hal itu. Penggunaan minyak goreng membuat kemampuan oli jadi jauh lebih baik, lebih awet, lebih tahan, lebih lebih lama gitu ya, nggak cepet rusak olinya. Terus apalagi ya wis itu ya. Untuk aditif ya sebenarnya juga nggak perlu terlalu jauh-jauh cari. Kalau butuhnya aditif anti aus ya, pakai oli samping bisa, pakai oli apa MTF juga bisa. Jangan banyak-banyak, sedikit aja, karena memang itu kandungannya berlebihan aditifnya. Aditif di pasaran sendiri penulis belum tahu apakah ada yang jualan MODTC. Kebanyakan malah MOS2. Kalau MOS2 itu cuma sekelas motor matic. Wah, itu wis aditif kuno itu ya, jangan dipergunakan. Penulis pernah lihat aditif merek ADK Sakura ya, dari Jepang, tapi nggak masuk Indonesia. Masuk Indonesia sebagai aditif Eco Racing Nano Oil ya, tapi harganya terlalu overpriced kalau menurut penulis.
Apa lagi ya, ya wes lah itu aja ya. Yang penting dari bahan olinya, dari kekentalan olinya harus cari yang pas. Nyari yang pas itu juga dengan dicoba. Jangan asal percaya omongan pabrikan, omongan mekanik. Jajalan beneran nggak motornya, mobilnya jadi lebih irit, bener nggak motornya jadi lebih kencang. Dan itu nyobanya jangan cuma waktu baru ganti oli. Ketika saatnya mau ganti oli juga jajalan juga, tes juga. Itu yang paling penting. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.